Halo, semangat pagi semua. Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua di acara Kacamata Heri Komala ya. Hari ini 1 Juli 2021 ya. Ini adalah episode ke-18 ya. Tidak terasa teman-teman, sudah kembali lagi ke hari Kamis ya. Dan hari ini saya tidak sendiri, tapi dengan seorang yang luar biasa ya, yang nanti akan saya perkenalkan sebentar. Ya, topik hari ini seru dan menarik tentang tren bisnis kekinian ya, karena kita tahu saat ini ya, apalagi sekarang sudah masuk ya ke PPKM ya besok ya. Jadi banyak sekali ya gejolak dan juga banyak sekali ada masalah dan sebagainya ya. Nah, bagaimana kita bisa mengatasinya dan juga apa saja yang nanti kita harus lakukan ya sehingga bisnis kita juga bisa bertahan ya. Dan sebentar saya akan connect dengan Ibu Oriani Huang ya yang akan menjadi tamu untuk malam hari ini ya, yang akan sharing luar biasa teman-teman. Oke, sebentar kita persiapan dulu dan semoga lancar semua teman-teman untuk hari ini. Dan nanti kalau misalnya koneksinya kurang bagus, mungkin bisa tolong reconnect atau refresh lagi ya. Semoga lancar semua hari ini. Oke, saya connect dengan Ibu Ori dulu. Ya, nanti teman-teman juga bisa chat ya di komen kalau mau tanya atau ada satu hal gitu ya yang mau disampaikan atau pertanyaan nanti bisa ya. Oke, oh ini Ibu Ori sudah masuk sebentar. Ya, semoga lancar semua hari ini. Halo, Halo halo, Pak Heri, halo Bu Ori, semangat pagi apa ya apa kabar? kabar? Selamat pagi Luar Pak, biasa, baik Pak. luar biasa. Ini Ya, meskipun malam gimana kabar hari, Pak Heri? luar biasa Bu. Meskipun malam hari semangatnya harus tetap semangat pagi ya. Ya, betul, Iya, iya, pasti. iya. Senang sekali nih Bu Ori sudah bisa join dan juga ada beberapa teman yang join juga ya. Ada Timothy, ada Bu Rowena ya dan juga yang lainnya. Selamat bergabung ya. Semoga bermanfaat apa Oke, yang akan kita sharingkan sebentar. Karena di sini adalah Bu Ori gitu ya, luar biasa sekali. Ini coach saya juga ya, banyak belajar dari seorang Bu Oriani Huang gitu nanti. Bu Oriani bisa cerita gitu ya tentang tren bisnis kekinian gitu. Ya, karena kita tahu saat ini kan PPKM lagi ya Bu ya. Bahkan ini PPKM darurat gitu. iya loh. Iya, iya, iya. Gimana kondisi Bu di Jakarta ini ya Bu ya? Oke, ya memang di Jakarta nih zona merah ya, jadi memang ada tindakan juga untuk PPKM karena memang banyak sekali orang-orang yang terpapar ya saat ini ya. Kalau dari sisi teman-teman juga saya banyak dengar gitu kan, saudara juga ada yang kena. Jadi lingkungan deket nih udah mulai banyak yang dapat info yang seperti itulah, maksudnya terpapar gitu ya. Makanya kita sama-sama doakan ya Iya, supaya iya. semuanya bisa berjalan cepat berlalu ini istilahnya COVID-nya Amin, gitu loh. amin. Ya, Mm-mm. ya. Ini memang kondisi yang tidak mudah ya Bu ya. Apalagi nih PPKM Heeh. darurat sampai namanya ini. Aduh gitu ya. Iya, Tapi ya sudah, mau gimana lagi ya kita harus tetap jaga jalani. kesehatan aja. Iya. Heeh. Iya, iya, Bu Ari juga ya, dan keluarga ya, penting Mm-mm. sekarang ini sehat semua Oke, gitu. Saya kalau telepon teman-teman ya tuh kalau dengar betul. suaranya terus ngomong sehat, aduh seneng sekali gitu ya. Oke, jaga Iya kesehatan teman-teman, itu betul, paling penting gitu ya saat ini. Oke, betul suara betul. saya apakah terdengar jelas Bu Ari? Oke ya, teman-teman? Iya, oke oke Apakah jelas jelas? Pak Heri. Ya, teman-teman mungkin bisa tolong komen suaranya apakah jelas? Ini ada Christopher masuk, ada Pak Beni, halo Pak Beni Anwar, ada Bu Maria. Oke, apakah bisa mendengar dengan jelas? Mungkin koneksinya kalau mungkin belum baik bisa di-reconnect ya atau refresh kembali. Semoga lancar semua hari ini. Karena hari ini pakar new income expert gitu akan berbicara paling nggak 7 jam gitu ya Bu ya. Ini minta waktu Bu Ori Iya, untuk sharing ini ya. Oke, jelas. Thank you, Brian. Iya, jadi nanti teman-teman bertahan ya selama, enggak sampai 7 jam kok. Cuma 1 jam, karena setelah ini Bu Ori juga ada meeting lagi ya. Saya juga ada beberapa kegiatan lagi. Ya, jadi oke, Jos, Pak Beni ya. Jos itu jadi orang sukses, super sukses gitu ya. wih, Oke, ya ya, mantap. ya, ya. Mungkin Bu Ori bisa memperkenalkan diri dulu, Bu. Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang belum kenal. Jadi silakan, Bu, bisa memperkenalkan diri dulu, Bu, sebelum kita masuk ke topik kita. Silakan, Bu.
Oke, thank you Pak Heri. Selamat pagi ya, semangat pagi dan selamat malam teman-teman semua. Nah, perkenalkan ya, saya Oriani Huang. Saya adalah seorang Digipreneur Coach dan juga New Income Expert ya. Saya memberikan solusi khususnya untuk Anda yang pengen mendapatkan new income dari bisnis internet ya. Karena sekarang kan memang banyak sekali orang yang mulai membangun bisnis lewat internet dan tapi banyak juga yang bingung bagaimana cara memulainya gitu kan. Nah, kalau bicara tentang background, sebelumnya saya adalah seorang pebisnis baju di Tanah Abang. Ya, kurang lebih 7 tahun saya bisnis baju di Tanah Abang dan akhir waktu 2010 saya mulai kembangkan ke bisnis online ya. Nah, kalau yang namanya bisnis online, bisnis baju itu pasti tahu lah ya kalau yang pernah ke Tanah Abang, di sana kondisinya seperti apa. Ya, macet, udah gitu banyak sekali orang-orang yang crowded lah istilahnya seperti itu. Ya, itu sebelum pandemi itu saya ngalamin banget kalau misalkan saya mau parkir mobil aja menjelang bulan puasa dan Lebaran, waktu pulang dari toko itu bisa pernah ngalamin ya, turun dari parkiran lantai 12 ya, ke bawah itu bisa 5 jam sendiri, Pak Heri. Waduh. Nah, itu saya pernah. Coba turun parkir Saya pernah gitu ngalamin kayak gitu. Belum ngapa-ngapain Turun parkir gitu aja. ya. Udah gitu kan. Iya, Kalau iya, iya. misalkan lagi rame-ramenya nih, pasti ya sibuk banget gitu kan. Nah, terus yang namanya bisnis di Tanah Abang juga kan bisnis konvensional ya. Kalau kita nggak buka toko, nggak jualannya nggak dapat penghasilan seperti itu. Nah, terus waktu buka toko online, ya saya mulai ngalamin juga harus terima orderan dari pagi sampai sore, terus udah gitu packing barang, kirim barang. Nah, itu yang saya lakukan setiap harinya, ya kan? Dan sampai akhirnya ya waktu itu saya mulai ngalamin harus istilahnya stok barang terus gitu kan. Terus juga semakin banyak orderan, saya juga semakin repot karena packing barang semakin banyak gitu kan. Nah, sampai suatu saat tuh saya pernah ini Pak Heri berpikir akhirnya, ya kira-kira ada nggak sih bisnis yang bisa dijalankan dengan lebih santai gitu istilahnya, nggak terlalu repot tapi bisa penghasilannya bisa besar juga gitu kan. Iya, Dan iya, akhirnya dan akhirnya saya mulai Bisa menemukan ini ya. tuh model bisnis yang bisa membuat saya mendapatkan penghasilan juga ya yang cukup besar ya, tapi tidak terlalu perlu repot stok barang, kirim barang dan packing barang seperti itu lagi. Seperti itu Pak Heri. Apalagi ini ya Bu ya, maaf ya, kita tahu kalau di Tanah Abang itu kan terkenal dengan banyak P-nya ya Bu ya. Ini maaf ini ya, kadang rame gitu kan, banyak preman-preman, oke lah langsung kita sebut ya. Iya, betul. Iya. Itu kan, waduh, ini sekali gitu kan ya, apalagi menjadi high cost gitu kan, akhirnya kita nggak bisa efisien, kalau bersaing dan sebagainya, gitu ya Bu Ori ya. Jadi pengalaman-pengalaman itulah yang membuat Bu Ori ini ya, mulai apa, istilahnya pivot bisnis gitu ya, mulai berubah haluan gitu ya. Ngomong-ngomong, untuk ini toko bajunya apakah masih ada atau sudah tidak ada lagi, Bu? Ya, toko baju terakhir di Tanah Abang itu saya di 2012. Terakhir 2012 ya. Oh, berarti 9 tahun lalu ya? Iya. Udah enggak gitu. Karena sewa toko kan juga semakin mahal ya kalau kita di toko betul. Tanah Abang gitu kan. Jadi overhead-nya juga tinggi gitu ya, overhead-nya ya. Betul, biaya sewa, biaya listrik, karyawan, belum harus keluarin stok barang lagi Bu ya, apalagi waktu tertentu kan harus stok banyak gitu. Iya, betul. Stok banyak itu kalau pas kita lihat masih banyak stok sebelum habis gitu kan. Kan biasanya kan memang pas mau lebaran biasanya habis tuh barang. Tapi kalau misalkan ada barang-barang yang nggak laku, itu jadi ya termasuk itu. kita juga istilahnya pusing barang juga mati. tuh kan. Barang Barang mati ya Bu ya mati, istilahnya kan. Nah, itu bingung mau betul. diapain. Masa mau kita pakai semua kan nggak mungkin. Mau kita sumbangkan juga repot juga kan gitu ya. Oke, Iya, itu resikonya betul. Nah, kalau gitu gini, Bu Ori, kita coba berinteraksi juga ya dengan teman-teman ya sebelum kita masuk ke bisnis kekinian yang kita akan share gitu ya. Nah, saya mau tanya dulu sama teman-teman, boleh silakan di kolom komen ya. Menurut teman-teman yang di IG Live ini yang ikut ya, kira-kira kalau ada sebuah usaha atau bisnis yang
menghasilkan atau yang menguntungkan itu apa kriterianya? Usahanya harus apa? Apakah usahanya harus besar, banyak uang, atau bagaimana gitu? Ayo, silakan di komen. Nah, ini supaya kita interaktif gitu ya, Bu Ori ya. Oke, Iya, ya iya. silakan di komen teman-teman. Kira-kira untuk sebuah usaha yang bagus, yang menguntungkan, itu kriterianya apa saja? Usaha tersebut harus apa? Apakah harus besar? Apakah harus apa? Nah ini, Pak Beni menjawab harus laku. Harus laku barang yang dijual tentunya ya. Oke, betul, betul. Harus laku ya Bu ya, betul ya. Kalau nggak laku ya Betul, pusing, betul. kepala Heeh. pening gitu kan. Ya, betul, Iya, betul. iya. Mantap, mantap. Oke, yang lain lagi teman-teman. Harus apa ini supaya ini. Nah, ini Bu Rowena tidak stok barang dan modal terjangkau. Oke, bagus sekali Bu Rowena ya. Ya betul teman-teman. Karena kalau stok barang banyak-banyak, tadi Bu Ori juga istilah kita barang mati juga repot gitu kan ya. Ya nggak bisa muter gitu Mm-mm. kan. Ya dan juga modal Mm-mm. ya, permasalahan modal juga. Harus modalnya Iya, modal. jangan besar gitu ya. Kalau bisa modal kecil tapi bisa menghasilkan yang besar gitu Mm-mm. kan, keuntungan yang besar. Mm-mm. Oke, mungkin ada lagi yang lain, silakan teman-teman. Nah, Christopher menjawab repeat order. Ya, betul. Jadi barangnya harus laku dan dibeli kembali. Ya, bayangkan kalau barang kita laku tapi lakunya cuma sekali. Aduh, gitu kan. Nah, ini kalau repeat order, jadi terus-menerus gitu kan. Nah, bagus sekali. Oke, mungkin ada lagi yang lain teman-teman. Kriterianya apa kira-kira bisnis yang menguntungkan atau yang menghasilkan gitu. Silakan. Ya. Nah, ini gini, nanti teman-teman, untuk teman-teman yang interaktif ya, yang merespon kita dengan menjawab ya, juga kalau kita nanti bertanya ada beberapa pertanyaan dan teman-teman bisa menjawab. Nah, nanti kita akan berikan teman-teman kesempatan untuk mengikuti ya link Zoominar. Ya, kita akan berikan link Zoominarnya nanti. Ya, nanti kita ada acara ya Bu Ori ya, acara kita tanggal 7 Juli. Jadi teman-teman nanti Iya, yang heeh. ya, nanti teman-teman yang respon, yang aktif gitu ya. Nah, karena gini Bu Ori setuju ya? Teman-teman setuju apa tidak bahwa orang sukses adalah orang yang uh, berespon? Setuju apa tidak? Setuju banget. Ya, betul, betul, Pak Setuju, Heri. setuju ya. Nah ini Bu Rewana juga ngomong menggunakan internet, betul. Ya, apalagi zaman sekarang gini, kalau nggak ada internet saya nggak tahu jadi apa gitu ya. Apalagi PPKM lebih banyak di rumah gitu ya. Oke, seperti saya Iya juga, loh, kalau saya nggak ada ada di luar kegiatan. pulau, ada di Kalimantan, ada beberapa. Ya kalau nggak ada internet bingung juga gimana cara kontrolnya gitu ya. Betul, Bu Rowena. Ya, setuju ya Bu ya bahwa kita ini harus ini ya, respon, harus kita aktif ya, istilah kita proaktif ya. Jadi gini, untuk teman-teman yang proaktif dan berespon, ya nanti kita akan ada ya Zoom kita pada tanggal 7 Juli. Ya, nanti akan kita berikan link Zoominarnya ya untuk yang mau berusaha lebih baik lagi apalagi di tengah situasi pandemi. Ya. Oke, baik. Ya. Nanti caranya mudah sekali teman-teman, ya. Caranya teman-teman bisa add dulu IG di atas, bisa kelihatan ya teman-teman di sini kan ada IG ya. Ada IG saya Heri Komala dan teman-teman bisa add juga IG ini ya Bu Oriani Huang ya. Ya, Oriani Mm-mm. Huang disambung ya Bu, betul ya itu ya. Iya, betul, sambung, Reni Huang. Oke. Ya, jadi teman-teman silakan add Heri Komala dan juga add saya yang satunya lagi kacamata Heri Komala dan juga Oriani Huang. Ya, nanti yang teman-teman add dan mengikuti dan berespon ya, nanti akan kita berikan link Zoominarnya ya. Oke, baik kembali lagi Bu Ori. Ya, tadi sudah disebutkan ya oleh teman-teman kriteria bisnis yang menguntungkan seperti apa, ya bagaimana yang harus kita lakukan gitu ya Bu ya. Nah, sekarang menurut Bu Ori ya, sekarang ini kan zamannya sudah berubah gitu ya. Apalagi tadi Bu Rowena Mm-mm. juga ngomong harus menggunakan internet gitu. Nah, kira-kira Mm-mm. bisnis apa Bu Ori ya yang bisa disebut sebagai bisnis kekinian gitu? Karena kita tahu dampak pandemi ini kan begitu luar biasa, ya bisnis apa yang tergoncang itu, mulai dari pariwisata, perhotelan ya, dan termasuk juga apa mall gitu kan, wah terkena dampak yang luar biasa gitu ya, ya harus survive bertahan Mm-mm. dengan segala cara. Nah kira-kira di zaman Mm-mm. sekarang ini kira-kira apa Bu Ori yang bisa kita lakukan? Ya mungkin Bu Ori bisa share ya, silakan Bu Ori. Ya, oke. Ya, memang kalau saat ini karena di situasi yang sudah berbeda dengan zaman dulu ya, makanya bisnis yang termasuk dalam tren kekinian adalah yang base-nya adalah online ya atau ada di internet.
Nah, jadi apa aja? Contohnya seperti bisnis yang e-commerce, ya kan? Bisnis toko online, bisnis yang Mm-mm. kita jual produk-produk di marketplace, dan juga bisnis affiliate. Nah, itu adalah tren-tren yang sebenarnya kita bisa uh, gunakan ya saat ini sebagai bisnis yang bisa tetap booming di era saat ini, apalagi di era pandemi, yang dimana banyak mall yang tutup, terus juga banyak perusahaan-perusahaan juga yang nggak bisa, yang konvensional itu nggak bisa buka toko gitu kan. Nah, jadi itu memang akan banyak dampak ketika kita belum siap secara online. Nah, jadi makanya ketika kita ingin bisa survive ya, terutama di masa-masa seperti ini, ya minimal bisnis Bapak Ibu atau bisnis Anda itu sudah siap secara online. Walaupun awalnya mungkin konvensional, tapi ketika Anda siapkan platform secara online-nya, itu akan bisa lebih bertahan dibanding tidak punya platform online sama sekali. Ya, nah seperti itu sih Pak Heri. Jadi ada yang penting platformnya adalah online ya dan siap secara sistem ya, siap secara sistem seperti itu. Nah, jadi sistem yang kita bisa siapkan untuk bisa membuat sebuah bisnis yang di internet ya, yang pertama ya memang harus siap secara sistem pemasarannya seperti itu kan, terus sistem untuk promosinya ya kan, dan juga sistem untuk bisa mendapatkan calon-calon customer barunya. Nah, itu ya, jadi harus ada sistem seperti itu. Ya, ya, oke, oke. Ya, saya mendapat 2 poin yang dari Bu Ori sampaikan. Yang pertama tentang kita harus siap online. Betul ya, Bu Ori ya? Betul. Jadi teman-teman gimana pun kita harus sudah mulai mengarah ke online. Ya tetap offline enggak apa-apa dengan yang ada sekarang. Kayak bisnis saya di pembibitan peternakan dan agribisnis ya, di ayam. Kita offline, pasti offline karena pelihara ayam, ada tanam jagung dan macam-macam harus offline. Tapi mulai kita juga siapkan secara online-nya. Untuk kontrol, untuk sistem, dan seterusnya. Nah yang kedua adalah sistem. Tadi saya nyebutkan sistem, Bu Ari juga Bu ya. Jadi sistem harus Ya, ada. Ya, dan kalau bisa bagaimana kita punya bisnis bisa autopilot, profitable atau autopilot gitu. autopilot gitu. Jadi nggak hanya kita harus nungguin terus, ngeliatin terus, tiap detik kita jaga gitu ya. Kalau saya dulu seperti gitu, Bori. Saya jagain terus, jadi kayak Oh, apa ya, istilahnya kayak satpam saya jadinya. Kayak CCTV, saya iya iya. ngeliatin terus gitu CCTV. orang saya gitu. Oh Jadi iya kayak iya iya. CCTV gitu kan. Ya, kita ngeliatin terus, jadi satpam ngeliatin terus, nah kan nggak oke gitu. Heeh, Nah, jadi bagaimana heeh, bisnis heeh. itu juga harus ada sistem ya, yang Bu Ori sampaikan tadi. Ya, kalau saya boleh Ya tambahkan, betul. sistemnya harus autopilot, bisa dilakukan bahkan tanpa kita dan harus profit. Kalau nggak profit, kita Ya. rugi ya buat apa gitu kan, Bu Ori. Betul ya, Bu Ori ya? Iya Oke, iya betul banget Pak Erik. sekarang saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Ya, siapa di sini teman-teman yang mau punya pendapatan atau penghasilan yang eksponensial gitu. Artinya pendapatan bukan yang cuma itu-itu saja. Ya, tapi pendapatan yang bisa terus meningkat dan eksponensial gitu. Saya mau tanya dulu ya. Siapa tahu teman-teman, oh ya sudah cukup pendapatannya yang biasa-biasa saja gitu ya. Oke, saya mau tanya, siapa yang mau? Ayo, kalau mau nanti ini Bu Ori ini kan adalah new income expert. Nah, teman-teman akan diajari bagaimana caranya. Oke, yang mau bisa bisa tulis saya mau gitu ya. Yang mau pendapatan eksponensial. Eksponensial itu artinya yang pendapatannya bisa banyak ya, bisa lebih bahkan tanpa harus meninggalkan pekerjaan yang sekarang gitu ya Bu Ori ya. Betul betul Artinya ya. artinya teman-teman tidak harus resign gitu ya. Jangan sampai nanti resign, jangan teman-teman. Ya, kondisi sekarang di mana teman-teman kerja ya harus berusaha gitu supaya tempat usahanya juga bisa bertahan, apalagi kondisi gini. Jangan nanti keluar, jangan gitu. Saya tidak menyuruh resign gitu keluar ya, tetap. Tapi teman-teman bisa bisa punya pendapatan yang lain, dan pendapatan Ya, tersebut sumber harus income bisa, lain ya. sumber income lain. Makanya hari ini saya hadirkan ini seorang pakar gini yang luar biasa ya. Wah, ini luar biasa ini, banyak yang mau ini Bu. Jadi ada Bu Rena Ya, bilang oke. saya mau, Pak Beni bilang tolong ajari saya, Pak Day Malik ya ini ya, Bapak kayaknya ya, saya mau, Pak Ramadea, Pak Rama, saya mau. Nah, kemudian siapa lagi nih? Pak Yunas ya, mau coach gitu. Pak Ian juga mau. Nah, sekarang Bu Ori
Bisa dijelaskan Bu, gimana Bu caranya bisa memiliki pendapatan yang eksponensial, bisa bertahan di masa krisis, bukan krisis, sekarang ini resesi. Ya, bagaimana caranya? Nah, silakan Bu Ori, boleh share, silakan. Ya, seperti tadi waktu Pak di awal juga Pak Heri kan sempat tanya, ya kira-kira kriteria bisnis apa yang menguntungkan, ya kan? Ya itu, Yes. nah ini saya bagikan ya. Nah jadi yang penting adalah kalau kita ingin memulai sebuah bisnis yang bisa menguntungkan dan hasilnya eksponensial, artinya harus ada faktor kalinya, betul nggak Pak Heri? Ya, Faktor nah jadi kali ya, X faktor ya. kali, X ya. Faktor Jadi bukan kali. cuma sekedar Ya, bukan sekedar faktor plus, tapi faktor kali gitu loh. Nah, betul. saya pernah dengar sebuah cerita ya tentang apa namanya seorang yang membuat papan catur, ya kan? Yang membuat papan catur. Nah, waktu itu karena orang yang membuat papan catur ini diundang oleh seorang raja di India waktu itu. Karena raja ini baru ngeliat, wah ternyata ada permainan catur nih. Jadi akhirnya si orang itu yang membuat papan catur itu akhirnya diundang ke istana raja. Dan karena raja sangat suka ya dengan apa permainan baru ini, akhirnya si raja memberikan hadiah kepada orang yang membuat papan catur ini. Dan ketika ditanya, saya suka nih dengan permainan ini dan saya akan memberikan hadiah kepada Anda. Raja bilang seperti itu ya ke orangnya. Nah, akhirnya orang itu bilang, baik Baginda, saya permintaannya sederhana katanya. Oke, nggak masalah. Anda mau dapat hadiah apa, saya akan berikan gitu. Saya akan memberikan hadiah yang Anda minta gitu kan. Nah, lalu papan catur ini orang ini bilang pada raja bahwa saya hanya butuh ya Baginda memberikan satu butir beras di dalam setiap papan catur dan papan catur di dalam kotak papan catur yang kedua itu dikali dua. Ya, jadi ada pengalian ya, 2 kali 2. Dan tiap kali pindah ke papan catur yang kotak ketiga dikali lagi ya, dari yang kedua dikali lagi 2. Nah, Jadi seperti itu. setiap kali Nah, dikali 2 terus gitu ya Bu ya? ya kali 2 terus. Nah, dalam pikiran raja, oh, simple banget ya kan? Pasti bisa. Orang ini cuma minta, Ya. pasti bisa, cuma Pasti minta bisa. satu butir Cuma beras, satu dikali satu butir gitu kan? beras, ya ditaruh dalam satu papan catur berikutnya gitu kan, dikali 2 kali 2 kali 2. Nah, akhirnya si raja bilang, oke, saya akan memenuhi ya, maksudnya permintaan Anda gitu kan, dan dia langsung kerahkan semua pegawai-pegawai istananya, prajurit-prajuritnya untuk menyiapkan ya hadiah yang papa orang itu minta gitu loh. Nah, jadi waktu dia taruh satu papan catur, satu butir, lalu berikutnya dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, belum setengah ya, belum satu papan catur, akhirnya para perdana menterinya, terus prajuritnya pada lapor. Baginda, kita sudah kehilangan, sudah kehabisan ya persediaan beras di dalam gudang Jadi kita. nggak cukup gitu Bu Nggak ya cukup, ceritanya iya ya? nggak cukup. Padahal itu belum semuanya, baru separuh dari kotak-kotak itu ya. Harusnya kan ada 64 kotak ya kalau papan catur ya. Iya. Ini baru separuhnya aja udah kehabisan persediaan beras. Nah, Baginda bingung, loh kok bisa gitu loh. Padahal kan itu cuma satu butir dikali 2 kali 2 kali 2. Nah, Baginda nggak menyadari ya. Ternyata faktor itu adalah faktor kali. Ya, akhirnya untuk bisa untuk memenuhi permintaan si pembuat papan catur ini, itu dibutuhkan kalau ditumpuk itu seperti satu gunung Everest tingginya. Wow. Nah, jadi itu kalau dihitung itu angkanya udah nggak bisa triliun lagi, tapi udah apa ya? Sudah hampir Angkanya udah tetra gitu. Unlimited gitu ya. Mendekati tak terhingga. Nah itu nah itu kekuatan dari faktor kali. Ya, jadi kalau misalkan kita juga ingin memiliki sebuah bisnis yang bisa memiliki istilahnya eksponensial income, ya kita harus memiliki kriteria-kriteria yang memenuhi syarat seperti itu. Ada faktor kalinya, ya. Nah, selain tadi yang teman-teman juga sudah katakan harus laku, terus harus repeat ordernya tinggi, ya kan? Terus juga yang saya tambahkan yang ketiga adalah marketnya harus global, ya. Marketnya harus global dan pasarnya harus luas gitu ya. Luas gitu, global, supaya kita bisa eksponensial, ya kan. Lalu komisi juga kalau bisa harus besar dan bukan cuma sekali, tapi bisa berkali-kali. Nah, ini akhirnya
bisa memberikan income yang eksponensial itu, Pak Heri. Ya, ya, ya. Wah, ini semua mau gitu. Kalau saya langsung angkat tangan dan angkat kaki, Bu. Bukan angkat kaki pergi ya. Artinya saya mau semua gitu. Oh, Saking kaki semua saya tak ya. kelihatan, Bu. Maksudnya mau gitu ya. Ya, ya teman-teman juga pasti mau tadi bilang mau gitu ya. Nah, sekarang ini caranya bagaimana, Bu, supaya kita bisa seperti itu? Karena kalau bisnis maaf ya konvensional seperti sekarang gitu, ya kita tahu banyak sekali hambatannya, apalagi pandemi Covid ini gitu. Ya, nah ini kira-kira bisnisnya model seperti bisnis apa, Bu? Tadi Ibu sempat sebutkan tentang apa e-commerce ya, Bu ya? E-commerce, kemudian di marketplace, kemudian ada lagi apa affiliate gitu, Bu ya, dan yang lainnya gitu ya. Nah, ini mungkin bisa ini Bu diberi gambaran, Bu, supaya teman-teman bisa lebih paham gitu, Bu, maksudnya bagaimana? Iya, oke. Nah, jadi memang cara paling mudah untuk kita memulai sebuah bisnis, apalagi bagi pemula yang nggak punya pengalaman sama sekali di internet, itu memang paling mudah adalah kita memulainya dengan platform e-commerce affiliate. Ya, jadi affiliate itu artinya kan kita tidak perlu menyiapkan produk sendiri, ya kan? Dan juga tidak perlu menyiapkan sistemnya sendiri, dan juga tidak perlu membuat artinya pengiriman, ya, stok barang atau pengiriman barang sendiri. Nah, itu makanya pilihan produk yang bisnis yang paling tepat ya saat ini adalah ketika kita memiliki bisnis ya platformnya e-commerce online dan juga affiliate. Jadi penggabungan, Pak Heri, ya penggabungan dari e-commerce, affiliate dan juga marketnya bisa besar. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah menemukan platform bisnis seperti itu, nah makanya ini bisa memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan sebuah bisnis ya yang secara online itu bisa dijalankan di mana saja. Ya, artinya kalau kita ada di rumah, kita masih bekerja, kita masih jadi ibu rumah tangga, itu masih bisa dijalankan. Ya, Pak Heri, kalau misalkan kita platformnya adalah online, ya online affiliate. Jadi kita nggak perlu istilahnya harus benar-benar siapin. Kebanyakan orang kan berpikir kalau misalkan mau bisnis harus siapkan produknya dulu, ya kan? Terus harus siapkan mungkin barangnya, mungkin kalau perlu impor dari China gitu kan. Atau saya harus punya tempatnya, gudangnya gitu kan. Banyak orang kan berpikir kayak gitu ya. Terus saya harus siapkan karyawan ya yang bantu nanti packing dan kirim barang gitu kan. Terus mungkin juga berpikir juga saya harus siapkan websitenya ya kan. Toko online-nya, siapkan sistemnya gitu kan. Terus harus siapkan istilahnya server atau hosting domainnya, langganan gitu kan. Karena online kan harus seperti itu kan. Nah, terus juga harus siapkan customer support. Nah, itu sesuatu yang ribet sebenarnya kalau misalkan dilakukan oleh pemula. Bener nggak? Benar, nah, benar. jadi pusing, pasti belum mulai sudah pusing dulu. Sudah pusing ya kan? Makanya pilihan yang paling mudah untuk pemula adalah ya kita ambil bisnis yang e-commerce affiliate gitu yang sudah ready secara sistem, sudah ready secara website, sudah tidak perlu stok barang, tidak perlu gudang, tidak perlu karyawan. Nah, itu. Ya, jadi makanya pilihan yang paling gampang yaitu untuk bisa memulai untuk bagi pemula ya. Jadi mulai dari kita memiliki bisnis e-commerce affiliate yang kita tinggal bisa mendaftar aja sebagai affiliate-nya, kita tinggal memiliki berpartner dengan bisnis tersebut ya. Jadi kita nggak perlu siapkan modal yang besar untuk inventory atau segala macam ya. Kalau misalkan dulu waktu saya buka toko baju kan belum sewa tokonya, ya kan? Belum stok barangnya, gitu kan? Nah, belum karyawannya, biaya operasionalnya itu bisa ratusan juta miliar, ya kan? Betul. Nah, karena apalagi kalau Bapak Ibu tahu, sewa toko di Tanah Abang itu minimal ya di toko kecil yang di pojokan itu udah 100 jutaan. Ya, apalagi kalau misalkan toko yang di dekat lebih besar, lift, di pintu dekat utama, dekat eskalator itu bisa 500 sampai 1 M juga ada di situ. Nah, itu sewanya doang loh, 500 juta tuh satu sewanya doang. Belum ya kan? Barangnya. Belum barangnya. Belum kita harus support, jadi benar-benar iya. Jadi benar-benar itu akan ini banget. Nah, makanya kalau misalkan kita memiliki bisnis yang kita berpartner, bisnis affiliate kan artinya berpartner ya. Dan punya platform e-commerce yang ready, ya itu akan lebih mudah untuk kita memulainya. Seperti itu. Ya, setuju Bu.
Nah, ini saya catat 3 hal ya Bu ya. Ini kalau Bu Ori ngomong saya selalu catat ini karena bagus-bagus ini saya catat tuh semua nih Bu. Banyak catatan saya ini. Oh, iya, ya. Jadi ada 3 hal Mantap juga. teman-teman yang disampaikan Bu Ori barusan ini, yaitu kalau kita mau bisnis yang online yang bisa jalan, yang bisa menghasilkan pendapatan yang eksponensial, berlapis dan juga luar biasa, itu kita harus punya kriteria bisnisnya. Yang pertama adalah e-commerce, betul ya Bu ya? Harus bisa Mm-mm, mm-mm. secara e-commerce, jadi perdagangannya ini secara internet ya, online gitu teman-teman. Oke, yang kedua Internet, kita betul. berafiliasi, betul ya Bu ya, affiliate, kita berafiliasi. Ya, kita menjadi partner bisnis dari sebuah perusahaan atau marketplace gitu. Ya kan? Ya, Mm-mm. kalau di Indonesia banyak ya seperti Tokopedia, Lazada dan macam-macam gitu ya. Ya, dan juga Iya, ada iya. perusahaan global lainnya, ada ClickBank, ada Junes, ada macam-macam, banyak sekali. Ya, dan Mm-mm, yang betul. ketiga, yang penting adalah harus bisa ada pasar marketnya yang global. Dan pasar Ya, market atau market yang global ini artinya kita harus punya network gitu ya Bu ya. mm-mm, betul. Karena dengan adanya network atau jaringan yang luas, maka network kita juga akan makin bertambah. Ya, Jadi betul kalau banget Pak Heri. network itu kan jaringan gitu ya, jaringan kita. Ya, Kalau network, WORTH, itu kan adalah kekayaan atau pendapatan kita. Jadi pendapatan lokalan kita juga bisa besar kalau kita punya jaringan juga. Gitu. Betul gitu ya Bu betul, ya? berjejaring. Ya, ya. Ya, betul Karena banget Pak kita Heri. juga melihat ini bisnis-bisnis secara konvensional, misalnya bisnis apa? Ini sebut merek nggak apa-apa ya, misalnya mie instan gitu. Dia bisa besar karena punya Mm, faktor kali dan dia distribusinya sampai mm, kemana-mana. Bukan hanya di Indonesia, tapi mm-mm. seluruh dunia. Ya, minuman juga, Ya, minuman ringan. makanya. Kita sebutlah merek nggak apa-apa Bu. Ya Coca-Cola misalnya, atau Pepsi atau apa gitu. Ya, Ya kan? itu kan udah terkenal ya seluruh dunia Ya, ya Pak. dan dia juga berafiliasi, pasti bekerja sama, tidak mungkin sendiri. Ya, ada Betul, 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 distributornya, ada agentnya, ada tokonya, ada macam-macamnya, ada betul. bagian sales kanvasnya Mm, dan seterusnya. Gitu. Nah, teman-teman, ya jadi kalau bagaimana supaya bisnis ini kita bisa mulai ya dengan kemungkinan berhasilnya 98%, ya bahkan bisa sampai 99 atau 100%, ya kita harus berafiliasi atau berpartner dengan yang besar. Nah, saya setuju ya, itu, Bu. betul banget. Karena saya di Mm-mm. bisnis saya di pembibitan peternakan ayam, saya pun juga berafiliasi, Bu, dengan perusahaan-perusahaan besar, Bu. Nah, Perusahaan ya, raksasa bisa dibilang kelasnya bukan kelas Indonesia lagi, tapi kelas dunia. Ya, karena dengan ya, begitu kita gunakan kekuatan mereka, kita bersama-sama. Bukan hanya menggunakan kekuatan betul. mereka, tapi kita bersama-sama, kita berpartner, akhirnya kita bisa luar biasa, bisa jauh lebih cepat. Ya, kita lebih Ya, pinter betul ya. pasti karena kita menyerap teknologinya juga, dia ngajari kita, kemudian kita bisa menghasilkan pendapatan yang berlipat-lipat, yang eksponensial itu. Ya. Nah, dan Ya, ya, di ya. masa sekarang ini, Bu ya, apalagi ini masa PPKM ya, dulu PSBB ya namanya ya. Nah, Ya, sekarang kan sekarang PPKM ya. kita kan di rumah aja gitu ya, Bu ya. Mau keluar juga gimana, apalagi kalau mau jalan-jalan ketemu banyak orang sudah enggak mungkin gitu kan. Ya, Iya, nah makanya harus jaga kondisi juga teman-teman ya, harus hati-hati. Nah, ya, karena ya. itu mungkin Bu Ori bisa kasih gambaran Bu lebih lanjut tentang bisnis kekinian yang nanti akan rencana ini Bu ya, mau launching tanggal 7 ya Bu ya, 7 Juli ya, Iya, betul Pak Heri. Jadi kita nanti kebetulan nanti akan ada Zoominar ya, Zoominar melalui Zoom ya Bu tanggal ya. 7 ya lewat Zoom 7 Juli. Nah, kalau misalkan ada teman-teman, Bapak Ibu semua yang pengen tahu nih tentang yang tadi saya sudah sebutin e-commerce ya, e-commerce bisnis yang platformnya adalah online dan juga affiliate dan juga marketnya juga besar. Nah, ini Bapak Ibu bisa ikut nih nanti dalam Zoominar ini ya. Nah, kebetulan Zoominar ini juga baru saya launching ya tanggal 7 Juli. Jadi tanggalnya bagus ya Pak ya. Yes, 7. Nah, nanti jamnya juga jam 7 malam. jam 7 malam, ya luar biasa. Ya, nanti nah kalau misalkan Bapak Ibu ada yang pengen tahu nih ya, seperti apa sih model bisnis yang memang kita bisa jalankan ya, yang marketnya besar, global ya, terus juga bisa mendapatkan istilahnya komisi yang besar dan berlapis. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa langsung hubungi Pak Heri aja ya, bisa message ya Ya, ke ya, ya. ke message-nya IG-nya Pak Heri ya.
Ya, DM Pak IG-nya Bu Heri Ori gitu. juga bisa. Ini kan ada di atas. Nah, makanya teman-teman supaya Ya, tidak lupa, teman-teman bisa add dulu ini, follow dulu ya. Bisa follow di-follow dulu, betul. dulu Heri Komala atau Kacamata Heri Komala, dan ini yang penting juga Bu Oriani Huang ya. Nanti kita akan kirimkan link Zubinarnya gitu ya. Sebenarnya gini aja Bu, untuk supaya gampangnya, nanti teman-teman yang mau bisa message kita cukup dengan 3 ini Bu, 3 alfabet atau 3 abjad, yaitu ini. Nah, bisa kelihatan Bu ya? Apa sudah masuk Bu di sana? Teman-teman bisa kelihatan tulisannya? Nah, saya BKU ya. tulis BKU. Apa itu BKU? BKU itu bisnis kekinian universal. Nah, Wah, itu adalah mantap. ya. Mungkin teman-teman bingung apa itu gitu ya. Saya tulis lengkapnya aja deh ya. Bisnisku gitu. Nah, ini aja mungkin lebih oke. Nah, jadi nanti kalau yang mau bisa komen tulis bisnisku gitu ya, Pak Heri. Ya, B-nya besar, K-nya besar, U-nya besar. Nah, ini aja deh bisnisku aja. Ya, jadi bisnisku Bisnisku ini, ya. ya, nanti ini adalah kegiatan link Zubinar kita. Jadi saya dengan Bu Ori ya dan teman-teman, nanti teman-teman yang mau bisa ya tulis BKU atau bisnisku. Jadi bisnis KU, ya, K-nya adalah kekinian, U-nya universal. Artinya apa? Bisnisku ini tentu dimulai dari kita yang menjalankannya, dan kita berharap nanti bisa universal, bisa seluruh gitu. Ya, karena seperti saya sendiri, ya istilahnya jaringan kita bukan hanya jaringan lokal saja, tapi sampai interlokal. Bukan interlokal ya, internasional. Interlokal telepon ya. Interlokal. Sampai internasional gitu kan ya. Oke, ya kita juga ada jaringan kita sampai di Australia gitu. Ya, dan juga ini ada teman beberapa sempat tanya juga dari Amerika, Bu Ori juga. Ya kan? Ya, dan juga betul. tempat-tempat Ya, lainnya gitu. Jadi bisa ya, di mana bisa, saja bisa. gitu ya. Karena platform bisnis Betul. yang kita punya ini bisa di 160 negara. Ya, dengan pilihan Ya, bahasa betul. 30 bahasa. Jadi di Jepang bisa, ya di Korea bisa, ya di China juga bisa bahasa Mandarin ya, dan macam-macam gitu. Abu Dhabi juga bisa, Pak. Abu Dhabi juga ada, Abu Bu. Oh Dhabi? iya, ada teman kita Abu Dhabi. Bisa juga. Wah, luar biasa itu, luar biasa. Ya, jadi mau pakai bahasa macam-macam bisa gitu, 30 bahasa loh teman-teman, luar biasa platform bisnis ini. Ya, dan di 160 negara. Karena setahu saya, kebanyakan kalau bisnis-bisnis global atau e-commerce macam ini, paling cuma 5 negara, 10 negara paling banyak. Jarang ada yang 20, 30, apalagi ratusan, jarang sekali. Gitu. Ya, dan ini adalah multi-billion company. Jadi bukan hanya company yang biasa gitu ya, tapi sudah sampai tembus di atas 1 juta US dollar penjualannya ya. Bukan 1 juta, 1 miliar ya Bu ya. 1 bilion, miliar. Karena billion itu kan Billion. 1 miliar US dollar gitu ya. 1 miliar dolar. Oke, ya nanti teman-teman yang mau, wah ini banyak ini yang tulis BKU ya sama bisnisku. Ya, nanti bisa ini DM saya, nanti akan saya berikan link Zuminarnya ya, sehingga teman-teman nanti bisa ketemu dengan saya dan Bu Ori nanti tanggal 7 Juli. Jadi tanggal 7 bulan 7 ya Bu ya, kemudian jam 7 malam. Jam 7 malam. Ya, kita akan cari partner bisnis khusus untuk 7 orang. Ini 777 ini Bu, kebetulan angkanya ya. Oke. Ya. Nah, nanti yang kita berikan juga ada 7 nanti yang kita berikan Bu ya. Nah, kita nggak sebutkan dulu di sini. Kenapa? Karena kalau kita jelaskan di sini, nanti kita akan makan waktu 7 jam. Lama sekali gitu ya. Ini karena setelah ini teman-teman, kita sebelum, ini jam berapa ini? Sudah hampir 40 menit kita Bu ya, nggak rasa ya. Cepat sekali nih. Oh iya ya. Bu Ori waktunya ini sampai. Oke, jadi gini teman-teman, nanti yang mau bisa message saya DM ya, di atas ini ya, Heri Komala, Kacamata Heri Komala, atau juga di Oriani Huang. Ya, kemudian nanti akan kita ada beberapa data yang teman-teman isi dulu, kemudian kita akan berikan link Zuminarnya, ya. Karena ini spesial teman-teman, ya. Jadi saya dan Bu Ori kita akan mencari partner bisnis yang benar-benar serius gitu. Special invitation ya. Ya, special invitation karena tidak semua orang kita berikan. Betul. Gitu. Ada yang tanya saya gini Bu, oh ini kalau bisnis seperti gini, apakah harus perlu modal besar? Sampai miliaran gitu. Karena beberapa orang kan lihat saya bisnis cukup lumayan gitu Bu ya. Karena untuk membangun sebuah peternakan, apalagi di satu daerah, itu modal paling nggak 5M minimum.
sampai 10M. Kita punya gudang, punya pakan, punya peralatan, punya macam-macam. Itu paling nggak 5 sampai 10M untuk satu. Gitu. Belum lagi kalau kita bikin pembibitan itu bisa habis berapa? 450M bahkan sampai ratusan M, tergantung ya skala bisnisnya berapa besar. Kalau di Jawa bisa sampai ratusan M kita. Nah, tentu teman-teman mikir apakah sebegitu besar? Tidak, bisnis ini tidak besar. Bahkan cukup dengan 7.000 Rp7.000 sehari bisa. Nah, kita akan buktikan. Loh kok bisa 7 ribuan? 7 ribuan, ini kebetulan kepala 7 semua. Gitu ya, 7. Gitu. Jadi, kita tujuannya pun ingin supaya semuanya ini bersama-sama kita di masa pandemi ini bisa ada hasil, bisa mengalami peningkatan, ya, bisa mengalami hal yang luar biasa. Exponential income. Itu. Ya, 7 ribuan, Bu. 7 ribuan sehari. Ya, yang penting mau sungguh-sungguh. Makanya teman-teman dari tadi kan kita minta teman-teman, ayo yang tadi saya mintakan tulis, komen. Nah, ini saya minta apa? Supaya teman-teman aktif gitu. Karena saya temukan orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang berespon, yang proaktif gitu. Setuju ya, Bu ya? Ya. Setuju Karena banget. saya tidak pernah ketemu orang yang sukses dia diem-diem, kemudian dia malas-malesan, dia tiduran terus nggak ada gitu. Pasti kalau tidur keteplok bablas gitu kan ya. Dia pasti dia melakukan sesuatu gitu. Dia belajar, dia mencoba, dia terus berusaha gitu. Ya. Oke, baik ya teman-teman ya. Nanti teman-teman yang mau bisa silakan kontak kita. Oke, lanjut dulu Bu Ori. Ini seru sekali nih. Ini kayaknya Bu Ori meeting berikutnya apa di pending aja, Bu? Oh iya nih udah hampir 5 menit lagi masih bisa. Oh, 5 menit lagi bisa ya Bu ya. Ini sudah ada kode-kode soalnya. Oke. Atau teman-teman mau tanya boleh ya. Halo teman-teman, kalau mau bertanya, ini dari tadi saya belum membuka ini ya pertanyaan. Kalau teman-teman mau bertanya silakan. Iya, boleh. Silakan. Dari tadi kita terus yang ngomong ini, Bu. Nggak rasa. Seru soalnya ya, Pak. Seru. Oke, jadi teman-teman kalau mau tanya boleh ya di kolom komen. Tolong jangan WA atau email saya, nanti lama balesnya gitu. Kalau di sini kan langsung, karena saya lihat langsung ya. Oke, silakan kalau yang mau bertanya ya. Ke saya atau Bu Ori silakan. Bu Ori punya waktu mungkin 3-4 menit lagi ya. Oke, Bu Ori silakan. Mau ada yang disampaikan dulu, Bu? Kalau enggak, saya ngomong terus nanti ini. Silakan, Bu. Silakan. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu nanti mau bertanya, bisa langsung komen di sini, atau nanti juga bisa message ya. Tapi kalau sekarang pasti bisa langsung saya jawab nih. Nah, terus mungkin tadi juga ada yang bingung kali ya. Maksudnya, kalau misalkan kita udah punya produk, terus harus mau di online kan, misalkan seperti gimana caranya gitu kan. Mungkin ada juga yang bertanya seperti itu. Nah, kalau misalkan Anda sudah punya produk yang memang mau disiapkan secara online ya berarti Anda harus mulai mempelajari ya kan skill-skill untuk bisa membangun sebuah bisnis di internet ya seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan Anda masih bingung, belum punya produk atau belum punya produk yang bisa Anda pasarkan, nah ya memang sekali lagi dengan kita menjadi partner bisnis affiliate itu kita tidak perlu menyiapkan produknya, ya kan? Tidak perlu menyiapkan produknya, tidak perlu menyiapkan sistemnya. Nah, itu adalah keuntungan yang kita bisa dapatkan ketika kita berpartner sebagai dengan sebuah bisnis affiliate, ya, karena di situ tanpa perlu stok barang, tanpa perlu proses pesanan, pengiriman barang, terus tidak perlu juga namanya pengalaman, ya, dan juga bisa dikerjakan sambilan gitu loh, dari mana aja. Ya, maksudnya walaupun kita masih bekerja, walaupun kita masih punya bisnis yang lainnya, atau masih punya kesibukan sebagai ibu rumah tangga, itu pun tetap masih bisa dijalankan kalau kita melakukan sebuah bisnis ya dengan platform e-commerce affiliate seperti itu. Ya. Jadi tidak harus keluar dari pekerjaan ya, Bu ya. Tidak harus resign dari pekerjaan. Iya. Mengerjakan ini kan juga tidak sampai 20 jam sehari ya, Bu ya. Kalau 20 jam kan 4 jamnya untuk tidur. Nggak tidur, ya. Bisa dikerjakan di waktu-waktu, di waktu-waktu senggang. 1-2 jam cukup 1-2 ya, jam. Asalkan cukup ini, banget. komitmen, konsisten, rutin gitu pasti bisa. Ya, betul. 1-2 jam asalkan ini ya. Oke, nah jadi ini sekali. Betul. Ya. Oke, Bu, silakan, Bu. Kalau nggak saya ngomong terus ini nanti. Karena seru ini. Ada yang mau bertanya nggak nih? Iya, dari teman-teman ada yang bertanya dulu nggak nih? Ya, yang mau bertanya silakan. Wah, ini ada Bro kita, Bro Anta Kirana, malam Kak Odi. Oh iya, selamat malam juga, Bro Anta.
Iya, Kita soalnya panggil dulu manggilnya kakak. kita panggil adik ya, adik Anta. Halo Bro Anta, sehat selalu ya. Salam buat keluarga luar Hmm, biasa. Oke, teman-teman kalau mau ada yang bertanya silakan ya. Ya, ya. Oke, baik Bu Ori, ini waktu Bu Ori terima kasih sekali sudah nggak terasa 45 menit ya. Jadi ini Bu Ori oh kebetulan iya, ada meeting berikutnya. Saya nggak ganggu ini. Sebenarnya ini mau 7 jam bersama Bu Ori gitu ya. Karena seru sekali ini baru kita mulai gitu tapi habis ini. Jadi nanti teman-teman oke. kita umumkan sekali lagi, jadi nanti tanggal 7 Juli jam 7 malam nanti kita akan ada kelanjutan dari bisnis kekinian Universal yang akan kita share lebih lanjut gitu ya. Jadi bukan hanya produk saja tapi juga kita ngajari ya bagaimana teman-teman bisa mengembangkan bisnis tersebut gitu ya. Ya, betul banget. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Eri sebelum Bu Ori meeting berikutnya Bu, silakan. Ya, oke. Jadi memang ketika Bapak Ibu ingin mengalami terobosan, itu harus dimulai dari mindset kita, ya, mindset diri sendiri dan action yang tepat, ya. Karena kalau kita nggak mulai dari sekarang, ya, yang namanya waktu itu kan berjalan terus, ya kan. Betul. Nah, kita harus cepat dalam mengambil setiap keputusan dan dalam bertindak. Jadi supaya kita nggak tertinggal. Karena yang namanya internet itu kan juga termasuk percepatan ya. Kalau kita nggak ngikutin, ya kita tertinggal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah ingin, seperti tadi ya, udah komen nih, mau bisnisku gitu kan, jangan lupa untuk hadir nanti tanggal 7 Juli, ya, jam 7 malam, ya, dan juga nanti bisa message dulu ke Pak Heri untuk bisa mendaftarkan nama dan bisa nanti dikirimkan link Zoom-nya. Seperti itu ya, Pak Heri ya? Yes, betul, Bu Ori. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Ori untuk waktunya yang luar biasa. Mungkin Ya. Bu Ori bisa melanjutkan ke meeting berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Nanti saya akan closing dulu Bu bersama dengan teman-teman di sini. Oh Mungkin ya. 2-3 menit lagi saya akan closing ya. Jadi Oke. sekali lagi terima kasih Bu Ya. Ori. Salam sehat. Sampai ketemu ya. Oke, God bless Ya, you. sama-sama. Dahsyat luar Thank biasa. you, Pak Heri. Ya, Thank selamat you malam luar semuanya, biasa. Bapak Ibu. Ya. God bless you. Oke, terima kasih. Ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan dulu sebentar ya. Ya, ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya, boleh ya. Saya akan menjawab mungkin 1-2 pertanyaan kalau ada, ya. Ya, baik. Jadi teman-teman di Bisnisku ini adalah launching bisnis kita yang terbaru, yang tanggal 7 Juli, jam 7 malam WIB, yang nanti akan saya dan Bu Oriani akan share ke teman-teman sebuah platform bisnis yang bagus, yang luar biasa. Ya, yang tadi saya bilang dengan modal cuma 7 ribuan per hari, ya teman-teman sudah bisa menjalankan e-commerce affiliate ya secara global gitu ya, dan juga menambah network ya, jaringan, sehingga network kita juga akan makin bertambah. Oke, jadi teman-teman yang mau nanti bisa ini ya, di atas ini ada follow saya, kemudian bisa di DM gitu ya, tulis BKU atau bisnisku. Ya, nanti akan saya kirimkan link Zoominarnya. Oke, baik, terima kasih teman-teman untuk waktunya hari ini, dan nanti minggu depan kita akan ada IG Live lagi, hari Kamis juga, jam 7 malam WIB, kali ini dengan senior saya gitu ya, yang luar biasa. Nah, senior saya ini kebetulan ada di Bali gitu, sudah mungkin sekitar 2 atau 3 bulan di sana, ya asalnya dari Jakarta, tapi sekarang karena banyak WFH gitu ya, kemudian ini work from paradise gitu istilahnya dia ya, di Bali sana. Nah, nanti bagaimana cerita beliau, ya bagaimana bisnisnya juga bisa survive dan ada kreativitas baru dan yang luar biasa, ya ini pencerahan juga dan juga bisa action ambil kita dari sana. Nah, nanti teman-teman bisa ikuti acara IG Live-nya minggu depan. Oke, terima kasih teman-teman. Nggak terasa kita sudah hampir 1 jam. Semoga yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Dan saya berharap teman-teman ini mulai besok mulai ada PPKM darurat, terutama di daerah Jawa ya. Kita berharap semuanya sehat, baik ya, tetap semangat ya. Dan nanti tanggal 7 Juli ya kita akan ketemu lagi ya untuk yang mau ikut di tren bisnis kekinian, yaitu bisnis kekinian Universal. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat, tetap luar biasa. Saya Heri Komala. God bless you.